Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Pada hari ini, di hari Jumat 29 Maret 2024, seluruh gereja bersama-sama mengenang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada hari ini kita bersama-sama mengenang peristiwa tersebut dalam ibadat Jumat Agung. Kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus dan perayaan liturgis Jumat Agung selalu mengharukan dan mengajak kita menengok pada penderitaan kita masing-masing. Mengapa orang menderita? Dalam terang kitab suci setidaknya ada 3 alasan, yakni karena kesalahan atau dosanya sendiri. Yang kedua, karena demi silih atas kesalahan dosa orang lain. Dan yang ketiga, karena didikan Allah, ujian pemurnian iman. Alasan kedua kiranya yang menjadi penyebab sengsara Yesus. Ia menderita sengsara dan mati bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi karena demi menebus dosa-dosa manusia. Sejatinya manusia berdosalah yang harus mati di kayu salib. Tetapi Yesus mau dan rela menjadi manusia untuk menggantikan kita tersalib di puncak Golgota. Ini semua Ia lakukan agar kita, manusia yang berdosa ini, beroleh kehidupan yang kekal. Ketika kita memandang kematian Yesus, maka kita akan menemukan suatu keanehan, yaitu Yesus tidak mau menghindari kematian, bahkan tidak mau penderitaannya dikurangi. Dari mana kita bisa melihat hal tersebut? Salah satunya adalah Yesus menolak minum. Dalam Matius 27 ayat 34 dikatakan bahwa Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Dan dalam Markus bab 15 ayat 23 dikatakan bahwa Yesus diberi anggur bercampur mur. Ini bukan kontradiksi, karena minuman itu adalah anggur bercampur ramuan tertentu yang mengandung baik empedu maupun mur. Tetapi pada saat Yesus mengecap minuman itu, dikatakan bahwa Ia tidak mau meminumnya. Mengapa? Yesus tidak mau minum anggur bercampur empedu atau mur itu karena minuman itu adalah minuman yang mengandung ramuan yang bisa membius atau mengurangi rasa sakit dan diberikan kepada orang yang disalib sebagai suatu tindakan belas kasihan kepada mereka. Ketidakmauan Yesus menerima pengurangan rasa sakit atau penderitaan merupakan sesuatu yang lebih aneh lagi daripada sekedar tidak menghindari kematian. Orang Kristen yang sejati seharusnya mempunyai keyakinan keselamatan, dan karena itu mestinya tidak takut mati. Tetapi siapa yang tidak takut pada penderitaan atau rasa sakit yang sangat hebat? Siapa yang pada waktu mengalami rasa sakit yang hebat tidak menginginkan rasa sakitnya dikurangi? Lalu, mengapa Yesus tidak mau rasa sakit atau penderitaannya dikurangi? Karena Ia sadar bahwa saat itu Ia sedang memikul hukuman dosa manusia, termasuk hukuman dosa saudara-saudari dan saya sendiri, dan Ia ingin memikul seluruh hukuman dosa manusia.
Andai kata pada saat itu Yesus mau meminum minuman bius itu dan rasa sakitnya berkurang, katakanlah 10%, maka itu berarti ia hanya memikul 90% hukuman dosa manusia. Tahukah apa akibatnya? Kita boleh saja betul-betul percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi hanya 90% dari dosa-dosa kita yang ditebus atau dibayar oleh Yesus. Sedangkan 10% sisanya kita harus menanggungnya sendiri. Dengan menolak minuman itu, artinya kita sudah 100% ditebus dosanya. Jadi kalau kita mau percaya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat, maka semua dosa kita tanpa terkecuali akan dihapuskan. Karena itulah orang yang percaya kepada Yesus mempunyai jaminan keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita jadikan momen Jumat Agung ini sebagai peringatan akan sengsara dan kematian Yesus, serta cintanya yang tulus kepada kita semua. Karena dengan darahnya yang tercurah di kayu salib, kita semua yang percaya kepadanya sudah ditebus dan diselamatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.